Cerita berawal dari Mr. Bond yang berkostum tengkorak bersama seorang wanita berada di sebuah perayaan orang mati di Meksiko. Tanpa sepatah kata pun mereka berdua lalu pergi menuju ke sebuah kamar. Karena tidak ada yang spesial, Bond memilih keluar melalui jendela dan berjalan di atap gedung lalu mulai membidik targetnya, seorang teroris yang bernama Marco Sierra. Tapi tembakan Bond saat itu meleset dan mengenai sebuah bahan peledak yang membuat bangunan tersebut menjadi hancur berantakan. Ia pun harus kejar-kejaran dengan Marco di tengah keramaian, hingga terjadi duel ekstrim di udara yang membuat perayaan tersebut menjadi kacau. Setelah beberapa upaya yang dilakukan, akhirnya Bond berhasil menjatuhkan targetnya dan mengambil alih helikopter lalu pergi dari tempat tersebut. Dan inilah Spectre. Karena kejadian di Meksiko itu atas dasar keinginan Bond sendiri alias bukan perintah atasannya, Bond kemudian dipanggil oleh atasan barunya yaitu M, pengganti M yang dulu yang telah tewas. Bond mendapat skors dan ditarik dari semua operasinya sampai waktu yang belum ditentukan. M juga mengatakan bahwa Bond memberi alasan program 00 akan ditutup dan diganti oleh program yang baru. Bersamaan dengan itu, Bond bertemu dengan Mac yang baru saja terpilih menjadi kepala keamanan gabungan yang baru. Setelah berbincang-bincang, M menyuruh Bond untuk segera melapor kepada seorang teknisi yang bernama Key guna memeriksa kesehatannya. Bond kemudian pergi meninggalkan ruangan M dan kembali ke apartemennya. Tak berselang lama datang seorang teman kantor Bond yang bernama Moneypenny, mengantarkan sebuah barang pesanannya. Sebelum pergi, Moneypenny bertanya tentang apa yang dilakukan Bond yang membuat karirnya terancam. Lalu Bond menyalakan TV-nya dan terlihat atasan Bond yaitu M yang dulu. Sebelum tewas, M meninggalkan sebuah rekaman yang berisi perintah untuk membunuh seorang teroris bernama Marco Sierra yang kita lihat di awal tadi. M juga menambahkan perintah untuk tidak melewatkan pemakamannya. Sejak itulah Bond mulai melacak keberadaan Marco secara rahasia hingga dia berhasil membunuhnya. Karena 3 hari lagi Bond akan pergi ke Roma untuk menghadiri acara pemakaman Marco, Bond meminta Moneypenny untuk menjadi mata-matanya dan melacak sebuah nama yang didapatnya di Meksiko. Moneypenny pun menyetujuinya lalu pergi. Sesuai yang diperintahkan M tadi, Bond kemudian pergi ke markas Key untuk memeriksa kesehatannya. Sesampainya di sana, Bond disambut oleh Key dan mengajaknya berkeliling-keliling untuk melihat barang-barang di tempat tersebut. Dan satu yang sangat mencuri perhatian Bond ketika dia melihat sebuah mobil sport keren yang dilengkapi fitur canggih, di antaranya senjata anti peluru dan lain-lain. Setelah itu, Key mendapat perintah dari M untuk menyuntikkan sebuah teknologi pelacak nano yang disebut darah cerdas untuk melacak setiap gerakan Bond, dimanapun dia berada. Sebelum Bond pergi, Key juga memberikan sebuah jam tangan yang kemungkinan bisa bermanfaat di kemudian hari. Keesokan harinya Bond OTW ke Roma untuk menghadiri acara pemakaman Marco dengan membawa mobil milik Key tanpa sepengetahuan Key itu sendiri. Tidak membutuhkan waktu lama, Bond sampai di acara pemakaman Marco tersebut.
Setelah selesai, Bond menemui istri Marco yang bernama Lucy. Bond mengaku sebagai seorang asuransi jiwa dan mengenal suaminya meski hanya sebentar. Pada malam harinya, Lucy yang baru saja sampai di rumahnya telah ditunggu oleh 2 orang pembunuh. Tapi beruntungnya Bond datang tepat waktu. Dari sinilah Lucy yakin bahwa Bond bukanlah orang biasa. Tak membutuhkan waktu lama, Bond mendapat hati Lucy lalu melakukan percocok tanaman. Tak lupa dengan misinya, Bond berhasil mengorek informasi dari Lucy mengenai kelompok teroris bernama Spectre yang akan melakukan pertemuan pada tengah malam nanti di sebuah hotel yang bernama Palazzo Cardenza. Setelah selesai, Bond meninggalkan nomor telepon temannya untuk menjemput Lucy dan membawanya pergi ke Amerika demi keamanan Lucy. Berbekal informasi yang diberikan Lucy, Bond langsung OTW ke tempat pertemuan itu. Sesampainya di sana, Bond berhasil masuk dengan menunjukkan sebuah cincin organisasi tersebut yang diambilnya dari tangan Marco. Dan di pertemuan itu terungkap bahwa mereka adalah sebuah organisasi yang memproduksi vaksin ilegal yang tidak memiliki izin dari WHO, yang kemudian akan didistribusikan ke wilayah Afrika. Selain itu, mereka juga terlibat dalam perdagangan manusia, di mana mereka telah mengirim 160.000 imigran wanita di sektor prostitusi, termasuk prostitusi online 40 juta per jam. Organisasi ini juga tidak segan-segan akan membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi bisnis dan rencana mereka. Di tengah perbincangan, datang seorang yang kelihatannya pimpinan penting di organisasi tersebut. Dan di sini juga terungkap bahwa mereka yang menjadi dalang dari semua serangan yang terjadi di beberapa negara, termasuk di Meksiko yang telah digagalkan oleh Bond. Si pimpinan sepertinya telah mengetahui keberadaan Bond di tempat itu, sehingga dia menoleh dan menunjukkan wajahnya ke arah Bond. Karena penyamarannya terbongkar, Bond langsung melompat keluar melalui jendela, dan kejar-kejaran pun terjadi. Bond lalu menekan tombol senjata yang ternyata senjata tersebut tidak ada amunisinya. Sampai di sebuah gang sempit, Bond kembali mencoba menekan tombol atmosfer, tapi lagi-lagi hanya mengeluarkan musik. Bond kemudian menghubungi Moneypenny untuk memintanya melacak beberapa nama, termasuk sebuah nama si Raja Pucat, yaitu Mr. White. Dan nama pimpinan organisasi tersebut yaitu Franz Oberhauser. Hingga akhirnya Bond sampai di tepi sungai. Kali ini Bond berhasil membakar mobil yang mengejarnya. Setelah itu Bond langsung menekan tombol udara untuk menggunakan kursi pelontar yang membuatnya terpental ke udara dan berhasil lolos dari kejaran pria berbadan besar itu. Scene berpindah ke sebuah rapat di Tokyo, di mana rapat itu membahas tentang keamanan global dari gabungan intelijen 9 negara yang katanya dapat mengurangi risiko dari serangan teroris. Di tengah rapat, M menerima sebuah pesan darurat yang mana setelah dilihat muncul berita sekaligus foto mobil yang dibawa oleh Bond. Mengetahui itu, M langsung menghubungi Ki untuk menanyakan keberadaan Bond. Setelah dilacak oleh Ki, ternyata Bond berada di Chelsea.
M mengatakan bagaimanapun caranya M ingin melihat Bond berada di London saat M kembali dari Jepang. Scene berpindah ke Austria, di mana Bond berada di sana untuk mendatangi Mr. White yang disebut sebagai si Raja Pucat. Terlihat rumahnya tampak seperti sudah tak berpenghuni. Setelah Bond memeriksanya, ia menemukan sebuah pintu rahasia. Dan setelah dibuka, ternyata Mr. White sedang bersembunyi di ruangan tersebut. Mr. White kemudian bertanya maksud kedatangan Bond ke tempatnya. Bond lalu menceritakan kepada Mr. White semua yang terjadi di Roma, bahwa baru-baru ini kelompoknya mengadakan rapat dan nama si Raja Pucat selalu disebut-sebut di sana. Nah, jadi Mr. White ini dahulunya adalah anggota kelompok teroris yang sama seperti Marco. Mr. White mengikuti organisasi itu sejauh yang dia bisa. Tapi karena merasa pimpinannya berubah tidak seperti yang dulu, Mr. White berbalik arah menentang semua permainan yang dilakukan organisasinya. Itulah alasan sebenarnya si Raja Pucat sangat diincar kelompoknya sendiri. Karena dari awal tujuan Bond mendatangi Mr. White untuk mencari Franz, si pemimpin organisasi Spectre, Bond kemudian memberikan pistolnya kepada Mr. White agar Mr. White percaya bahwa kedatangan Bond bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mencari informasi. Kemudian Mr. White memberitahu sebuah tempat yang bernama El American dan mengarahkan Bond untuk menemui putrinya di sebuah klinik. Tapi sebelum itu ia berpesan kepada Bond agar melindungi putrinya. Dan Mr. White pun menembak dirinya sendiri menggunakan pistol Bond. Berbekal informasi dan foto yang didapat dari Mr. White, Bond bergegas pergi ke sebuah klinik yang berada di antara pegunungan es. Setelah sampai di klinik tersebut, Bond langsung menemui seorang dokter untuk melakukan wawancara pemeriksaan kesehatan. Dokter itu bernama Dr. Swan, putri dari Mr. White. Di awal Dr. Swan tidak mengetahui jika Bond adalah teman ayahnya. Saat pertanyaan terakhir, Dr. Swan bertanya tentang pekerjaan Bond. Dengan santai Bond memberitahu pekerjaannya adalah seorang pembunuh. Seketika itu Dr. Swan terdiam sejenak lalu kemudian menanyakan keberadaan ayahnya. Bond pun memberitahu Dr. Swan bahwa ayahnya bunuh diri 2 hari yang lalu dan mereka berdua telah sepakat untuk melindungi Dr. Swan karena nyawanya saat ini terancam dan Bond butuh bantuan untuk mencari El American. Mendengar ucapan Bond tersebut, Dr. Swan langsung menutup wawancaranya dan meminta Bond untuk pergi dari tempat itu. Saat Bond sedang bersantai, tiba-tiba Key datang untuk mengajak Bond kembali ke London dengan berbagai alasan. Jika Bond tidak kembali, maka karir Key dan Moneypenny akan berakhir. Key juga menjelaskan bahwa Franz sudah mati tertimbun longsor bersama ayahnya 20 tahun yang lalu. Tapi Bond meyakinkan Key bahwa Bond melihatnya sendiri. Kemudian Bond meminta satu hal lagi kepada Key untuk memeriksa sebuah cincin dari organisasi Spectre. Di tengah obrolan, 2 security datang menghampiri mereka dan meminta Bond untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, seorang yang berbadan besar bersama beberapa orang mendatangi Dr. Swan lalu menculiknya. Bond yang melihat Dr. Swan diculik langsung menghajar 2 security yang mencoba menghalanginya, lalu kemudian mengejar orang tersebut. Sementara itu Key yang sedang berada di kereta gantung diikuti oleh 2 orang tak dikenal, entah itu di pihak mana saya tidak tahu. Beruntungnya Key berhasil memanfaatkan keramaian dan berhasil lolos dari kejaran 2 orang tersebut. Kembali ke Bond. Dengan mengendarai sebuah pesawat, Bond berusaha menghadang mobil yang menculik Dr. Swan.